Puji nama Tuhan, kita diberi kesempatan lagi untuk belajar firman Tuhan, ya. Haleluya. Kalau saudara melihat kok banyak bangku yang kosong, ya. Tapi ingat saudaraku, ya, apa artinya bangku ini penuh, luber-luber, ya, nggak cukup, tapi jemaat Tuhan, umat Tuhan tidak sungguh-sungguh. Itu Tuhan bilang apa? Endok besar, kosong. Tapi Tuhan bilang apa? Kalau ada satu orang hidupnya berkenan, ya, itu sama dengan 10.000 orang. Ya, seperti Raja Daud, hidupnya berkenan, ya, raja yang dihormati, yang dicintai Allah. Prajuritnya bilang, tuanku ini harganya, nilainya seperti 10.000 orang. Itu pengakuan daripada prajuritnya. Sebab kalau tuanku sampai mati, semua hancur. Ya, haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi mari biar saudara saya, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, punya nilai yang tinggi di hadapan Tuhan, ya. Dimanapun Tuhan tempatkan kita jadi berkat, ya. Haleluya. Seperti tadi kita sudah mendengar kesaksian, ya. Memang kita tidak tahu keadaan seseorang, masalah, persoalan, pergumulan, sehingga ya hidupnya tegang, stres, ya, dan macam-macam, ya. Haleluya. Tapi kalau kita bisa menjadi terang, ya, menerangi orang lain, dan mereka boleh mendapat sinar Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Kita doakan supaya ibu ini, ya, satu kali saat Tuhan izinkan, ya, boleh beribadah bersama-sama kami di tempat ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dan kita semua juga, sahabat, ya, jadi terang, jadi sinar, jadi garam di mana-mana tempat. Haleluya. Sehingga banyak orang ingin beribadah bersama-sama dengan kita. Kalau istri saya, teman-temannya itu sebetulnya kepingin ibadah di tempat ini, ya. Tapi ya, kasihan mereka itu, ya, takut. Kalau mau ke gereja lain itu sangat takut sama pimpinannya. Ini aneh, ya. Takut dimarahi. Kita cari Tuhan kok dimarahi, itu piye itu. Cari kebenaran firman Allah kok dihambat, itu gimana, ya toh? Mereka takut sendiri mungkin, ya toh. Jadi mereka tidak bisa kesini, saudara, ya. Dia kepengen rindu beribadah bersama di tempat ini. Tapi nggak apa-apa, saudara, ya. Kita dalam doa supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kata-kata hanya, ya. Apa artinya hanya? Kalau kita pikir, oh, apa hanya ini? Tapi ini perkataan firman Allah. Ini ada di Alkitab. Dan banyak ditulis di situ. Dan maknanya kalau kita pelajari luar biasa, ya. Tidak boleh main-main dengan kata-kata hanya, ya. Kata-kata lainnya itu cuma, ya. Oh, hanya gitu kok, ya. Oh, cuma begitu aja. Nah, kata-kata hanya sama cuma ini kadang-kadang kita abaikan. Padahal itu dampaknya luar biasa. Nanti akan kita pelajari firman Allah. Jadi saudaraku, kata-kata hanya ini yang saya beri judul hanya ini sepertinya tidak bermakna, ya. Nanti kalau kita pelajari, kita bisa mengerti, ya, apa yang dimaksud Tuhan kata-kata hanya ini, ya. Nah, puji nama Tuhan. Saudaraku, kita akan baca dulu Amsal Soleman 13 ayat 13. Jangan remehkan firman Allah, ya. Jangan remehkan. Satu kata saja itu tidak boleh diremehkan. Sebab firman Allah itu perkataan yang keluar dari mulutnya Allah. Satu kata saja itu punya dampak yang luar biasa. Kalau Tuhan misalnya bilang percayalah, wah, itu satu yang dahsyat. Kita bisa melihat mujizat, bisa melihat pertolongan Allah, bisa melihat kemuliaan Allah.
cuma percaya sama satu kata, percaya. Ya. Sebab itu ayat ini mengatakan ya, siapa meremehkan firman, ya, ia akan menanggung akibatnya. Jadi satu kata firman Allah itu kalau kita remehkan, itu punya akibat. Dan kalau firman Allah satu kata saja seperti percaya tadi saya berikan contoh, itu kita ambil, kita pegang, kita percayai, itu hasilnya luar biasa. Ya. Jadi siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Pasti namanya akibat itu tidak enak, ya. Akibat itu tidak enak. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Ya. Di firman Allah ini ya, firman Allah kita ini diberi satu buku, satu Alkitab, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Kalau kita taati, kita akan terima balasan. Ya. Jadi ada hukuman, ada balasan, ada kutuk, ada berkat. Ya. Jadi mari saudara ya, kita mau belajar lebih lagi untuk menghayati, menerima setiap perkataan firman Allah. Haleluya. Sebab kalau orang meremehkan firman Allah, ya, memang banyak orang meremehkan firman Allah. Pada mulanya sepertinya nggak apa-apa. Oh, aku nggak nurut firman ini, nggak apa-apa. Buktinya aku masih kuat, masih sehat, masih diberkati, bisa kerja, bisa ini. Belum. Ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, penuh kemurahan, penuh kesabaran. Tapi, ya, semua itu ada batasnya. Ya. Ini yang seringkali manusia kurang menyadari. Bahwa kalau kita ini meremehkan firman, tidak nurut firman, gak popo. Aku karena gereja sepisah pindu gak popo. Gitu. Aku melanggar, tidak nuruti ini, tidak nuruti itu, gak popo. Betul, gak apa-apa. Tuhan masih beri kesempatan. Dan kita perhatikan setiap kesempatan itu bisa habis. Bisa diambil seketika dengan mendadak. Ya, wah itu kalau sampai kita dipanggil mendadak itu tidak siap, ya, dalam posisi meremehkan firman, apa akibatnya? Ya, celaka yang luar biasa. Ya. Haleluya. Sebab kalau orang itu dibiarkan, itu berarti bukan Tuhan setuju perbuatan kita yang meremehkan firman. Itu masih kemurahan, ya. Supaya orang ini sadar, diberi waktu, ya. Mungkin ditegur lewat hamba Tuhan atau temannya, atau lewat kecelakaan yang kecil, kejadian yang kecil, sakit yang kecil. Nah itu teguran. Itu Tuhan mengingatkan, ingat, ya, ingat, kamu tuh harus tidak boleh meremehkan firman. Tapi selama teguran kecil itu tidak diperhatikan, diremehkan, satu saat akan dapat bukan teguran besar. Kalau teguran besar, oh masih lumayan, masih ditegur, ya. Mungkin kalau di kerjaan ditegur sama temennya, ya, perkataannya nggak baik, perbuatannya nggak baik, ditegur temennya. Tapi kalau sudah naik ke atas, ditegur sama pimpinan, sebentar lagi bakal apa? Outset, ya loh. Jadi teguran udah langsung dari atasan, dari teman, dari kejadian ini, ya, kita perlu sadar, ya. Kita perlu sadar. Kita akan perlu mengoreksi kembali apa salahku, kekuranganku, ya. Haleluya. Jangan sampai teguran itu datang dari atas, ya. Kalau sudah datang dari atas, itu artinya sudah terlambat, ya, terlambat. Roma 11 ayat 22 di situ dikatakan, Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ya. Jadi Allah itu punya murah, Allah itu murah hati, ya, Allah itu baik. Tapi perhatikan, Allah itu juga punya kekerasan, ya.
Haleluya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Jadi jangan kita nunggu sampai jatuh ya, baru kita ini bertobat. Jadi ada gejala-gejala kecil ya, itu kita harus terus periksa diri. Kenapa ini Tuhan? Kenapa ini Tuhan? Ya. Kalau enggak, nanti kejadiannya besar terjadi. Ya. Saya pernah ingat ya, waktu dulu ya, mungkin 10-20 tahun yang lalu ya, naik sepeda motor itu seringkali bannya itu bocor. Ya, entah kena paku ya. Ya mungkin karena juga bannya kembangannya sudah berkurang ya. Tapi saya merenungkan, kenapa ini Tuhan kok mesti ya seringkali ban ini bocor, padahal kembangannya masih bagus, masih tebal ya. Apakah kita ini kalau jalan harus mendelik sama melihat hati-hati ada paku? Apa bisa seperti itu? Enggak sampai tujuan ya toh. Kalau jalan pelan-pelan lihati paku di mana gitu. Tapi kalau kita sering kali ya terus jalan-jalan kemana-mana pergi dengan kecepatan yang tinggi, tidak perlu melihat paku, ya tidak pernah bocor gitu. Itu karena apa? Salah satunya karena kita ada salah, ada dosa kepada Tuhan. Sering kali ngalami seperti itu. Oh mosok orang bilang apa? Oh hanya banyak bocor aja kok dosa, ada salah, ada dosa. Betul nggak? Kita kan berpikir seperti itu. Masa ban bocor aja gara-gara hanya ban bocor gara-gara dosa. Kita kan nggak mikir seperti itu. Nah, padahal dengan kejadian-kejadian kecil seperti itu, Tuhan mengingatkan kita supaya kita mengoreksi diri kita. Apa kekurangan, apa kesalahan kita. Nah, begitu kita perbaiki, ban itu tidak pernah bocor ya. Saudara, kalau orang naik sepeda motor bolak-balik ban bocor, kerjaan bisa telat terus ya. Bahkan kalau tengah malam, bagaimana kalau tengah malam nuntun di jalan yang sepi, apalagi di Brebek sana, apa enggak ketir-ketir bolak-balik tolong-tolong jangan-jangan diikuti orang nah, ban bocor di tengah jalan yang gelap, mengerikan saku ya. Nah, dahsyat akibatnya. Jadi perhatikan kemurahan Allah dan kekerasannya. Jadi kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Jadi kita ini diajar Tuhan untuk melihat orang aja, jangan sampai kena kita. Melihat orang, oh akibatnya tuh gini, akibatnya tuh gitu. Ya, jadi kita ini diberi petunjuk sama Tuhan, jangan sampai kita sendiri yang mengalami. Ya. Cukup melihat orang lain, oh ya sekarang ini ya kami berdua semakin tua ya. Istri saya sering kali bilang, iya sekarang saya bisa melihat orang ini hidupnya begini, akhirnya begini, orang ini begini, akhirnya begini. Jadi dampak-dampak yang jelek-jelek itu kelihatan semua. Dari latar belakang hidupnya, keluarganya, pekerjaannya, ndak karu-karuan, akhirnya itu ya orang bilang tambah tua tambah soro, tambah tua tambah ndak enak. Saudara mau angkat tangan dalam hati kalau mau. Siapa yang mau tambah tua tambah soro? Ada? Orang bilang enak waktu muda, pokoknya muda happy. Nanti tua urusan belakang, itu orang goblok pol. Ada orang yang mau dari muda sampai tua minta enaknya terus. Ini ya sekarepe dhewe gitu. Nggak ada. Orang enak terus itu nggak ada. Ya. Ada pepatah dunia bilang berlari-lari ke hulu, berenang-renang ke tepian atau gimana gitu ya. Artinya apa? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Kok Tuhan itu seperti itu sebetulnya. Ya. Susahnya tapi susahnya lain. Ya. Ikut Tuhan memang harus pikul salib, menyangkal diri, ya, membatasi diri, ya, nggak boleh macam-macam gini-gini, nggak boleh seperti orang dunia. Rasanya nggak enak bagi daging, betul. Tapi kalau kita lakukan itu, ada sukacita sorga dalam kehidupan kita, ada ketentraman, kedamaian, ada ketenangan. Ya. Walaupun nggak boleh ini, nggak boleh itu, dilarang ini, dilarang itu, kita jalani bersama Tuhan. Sebab Tuhan yang memerintahkan. Tuhan yang membackup, Tuhan yang memberikan support, memberikan kekuatan kepada kita.
Sehingga kita bisa jalani itu dengan sukacita. Tadi kita sudah nyanyi tentang lagu sukacita ya. Anggur sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Karena apa? Nurut firman. Daging memang harus dimatikan dengan Roh Kudus, dengan firman Allah yang kita praktekkan. Tapi ada sukacita lain, ya. Lain dengan orang dunia, ya. Sedih, susah, stres karena tidak punya Tuhan, ya. Jadi kita jangan sampai jatuh, ya. Kita cukup melihat, dan Tuhan bilang jika kamu tetap dalam kemurahannya, kita dipelihara Tuhan, kita dilindungi, kita diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan. Tapi kalau tidak, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Allah, kita akan dipotongnya. Seperti ayat ini mengatakan, ya, Roma 11 ayat 22, kamu pun akan dipotongnya. Haleluya. Jadi orang yang meremehkan firman harus tanggung akibatnya. Haleluya. Satu kata saja, ya. Apalagi percaya, kata-kata percaya itu luar biasa. Orang yang percaya, Yohanes 3:16 dikatakan, tidak akan binasa, dapat hidup yang kekal. Yang tidak percaya, ya, dikatakan apa? Dia dalam hukuman Allah, ya, dalam murkanya Allah. Hidupnya pasti gak enak terus. Itu cuma kata-kata percaya. Satu kata percaya, ya. Akibatnya bisa plus, bisa jadi minus. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan remehkan firman Allah, ya. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan, masih banyak sekali, ya, kekurangan-kekurangan kita. Kalau kekurangan kita di hadapan Tuhan itu istilahnya bisa dihitung tangan, itu sudah termasuk luar biasa. Oh, kurang 10 atau kurang 9, kurang 8, kurang 7, itu sudah termasuk luar biasa. Apalagi kalau kita nurut firman Allah ini, firman Tuhan bilang, oh kamu kurang 1 aja. Wah, itu, ya, sudah termasuk luar biasa, ya. Lanjut, Markus 10 ayat 21 dalam terjemahan lama dikatakan demikian, ya. Markus 10 ayat 21 terjemahan lama, ya. Lalu Yesus memandang orang muda itu dan ia mengasihi dia serta berkata kepadanya, hanya satu, perhatikan, hanya satu perkara lagi engkau kekurangan. Ya, terjemahan lama ini sangat pas, ya. Kalau terjemahan lama agak beda. Hanya satu perkara lagi engkau kekurangan. Pergilah, jualkan barang apa yang ada padamu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu marilah dan ikutlah aku. Nah, nanti saudara bisa baca Markus pasal 10 ini, ya, ayat-ayat sebelumnya itu tentang perikop tentang orang muda yang kaya, ya. Orang ini datang kepada Tuhan, ya. Dia berlari-lari, dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, guru yang baik, ya, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat masuk kerajaan surga, supaya aku dapat hidup yang kekal. Ya, jadi orang ini, orang kaya ini kepingin masuk surga, ya, dia tidak kepingin masuk neraka. Ya, hidupnya enak di dunia, dia kepingin terus berlanjut sampai ke surga. Kemudian Tuhan bilang, ya, turutilah perintah ini, ya, hukum-hukum Allah, ya, perintah-perintah Allah. Kemudian orang ini bilang, oh semua sudah tak turuti, ya. Wah, dia bangga, ya, dia merasa bangga. Puji Tuhan, guru, semua sudah tak turuti. Tapi Tuhan itu, ya, Allah itu maha tahu. Tahu setiap kita ini yang belum kita turuti itu dia tahu. Mungkin kita ngomong, aku ini sudah nuruti Tuhan,
Tapi Tuhan banyak, masih belum kamu, ya. Nah, Tuhan bilang sama orang ini, ya. Hanya satu perkara lagi engkau kekurangan. Kurang satu. Ya. Masih kurang satu. Kaget ya. Oh, pusing kurang. Ya. Kemudian mungkin dia tidak mengerti kalau dia ini masih kurang. Di hadapan Tuhan masih kurang dalam menurut perintah firman Allah. Ya, dia tanya, apa Tuhan kurangnya? Tuhan itu baik. Tuhan menunjukkan, ini loh kekurangan. Ya. Disuruh jual semua, ya toh? Berikan kepada orang miskin, ikut aku. Iki sing paling abot. Ya. Mungkin kalau menurut perintah-perintah yang lain, hormati ibu bapakmu, oh sudah. Ya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan, oh sudah. Tapi ini yang kabotan ini bagi pemuda ini, bagi orang kaya ini. Suruh jual semua. Suruh bagikan kepada orang miskin. Oh, padahal ini yang dia senangi, yang dia harapkan hidup ini supaya jadi kaya, kok disuruh meninggal. Akhirnya bagaimana? Orang ini mundur, pergi. Ya. Selanjutnya ceritanya nggak diketahui. Apa yang satu yang kurang ini dijalani atau tidak? Dia pulang itu apa betul dijual semua, dibagikan orang miskin, kemudian dia ikut Tuhan? Nyatanya ceritanya berhenti sampai di situ. Mungkin kalau dilanjutkan, orang ini kemudian kembali ke rumahnya, dijual semuanya, dibagikan kepada orang miskin, kemudian dia mengikut Tuhan. Wah, kita yakin orang ini dapat surga. Kita bisa yakin orang ini pasti selamat. Tapi ceritanya tidak diteruskan. Ya. Berarti kemana orang ini? Kita bisa tahu. Dia tidak mau memenuhi kekurangannya. Ya, haleluya. Jadi saudaraku, kita tadi sudah nyanyi, hidupku menggenapi firman-Mu. Masa kurang satu tidak menggenapi? Luput bisa tidak masuk surga. Tuhan itu mau yang genap, ya. Mau yang ganep, mau yang pas, ya. Itu Tuhan, ya. Matius 5 ayat 48 Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna adanya. Jadi ganep, nggak setengah-setengah, tapi semua dipenuhi. Seperti Yesus sampai mati di atas kayu salib, itu menggenapi rencana Bapaknya. Kamu akan menderita sengsara, kamu akan mati, hari ketiga kamu akan bangkit. Itu digenapi semua, dijalani, tidak ada yang tidak. Ya. Haleluya. Dia taat sampai mati, setia sampai mati. Ya. Itu yang Tuhan minta. Haleluya. Jadi selalu banyak ya, orang Kristen, anak Tuhan, hamba Tuhan gugur, jatuh karena yang satu ini. Semua harus tak turuti semua, tapi masalah uang ini itu membuat banyak orang gugur, jatuh gara-gara uang. Ya, haleluya. Sebab apa? Tuhan bilang Matius 6 ayat 24, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan mengabdi kepada mamon, mengabdi kepada uang. Jadi tidak boleh ada rasa cinta uang, rasa kemilian uang, iki duitku, iki tekku. Itu bakalnya tidak masuk di sana. Tidak ada, kita semua itu ada yang datang bawa duit. Siapa di sini yang lahir bawa duit? Ada kan? Bawa apa? Tidak bawa apa-apa. Pulang tangan kita juga kosong. Tapi perbuatan baik kita yang cocok firman, perbuatan-perbuatan kita setelah kita mengenal Tuhan, setelah kita lahir baru di dalam Tuhan, itu nyantol di sorga, itu transfer di sorga. Nanti kalau kita pulang, kita akan terima di sana. Haleluya. Seringkali saya merenungkan, ya kalau saya bisa punya tempat tinggal di tempat ini, ya tempat ini bisa dipakai untuk gereja,
Kemudian saya lihat satu-satu, ya, kursi-kursi ini, semua ini, ya. Itu saya merasakan saya tidak pernah ikut beli. Saudara pernah merenungkan nggak? Isi rumah saudara itu saudara anggap hasil usaha kerja saudara. Itu salah di hadapan Tuhan. Memang kita kerja, tapi yang memberikan kesehatan, kekuatan kita bisa bekerja siapa? Tuhan. Balik lagi kepada Tuhan. Sumbernya itu Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau saya renungkan satu-satu, ya, ini podium ya dari jemaat yang sudah almarhum. Kursi ini yang merah, ya, dari jemaat, dari hamba Tuhan, ya, pendeta di Sepanjang sudah almarhum. Ya. Kemudian kursi yang depan ini sisa 4 ini kursi meja makan saya sebelum saya masuk pernikahan sampai sekarang. Dari usianya berapa tahun lah? Dia 35 tahun. Yang diduduki Kevin ini 35 tahun. Kemudian yang hitam di belakang itu persembahan dari jemaat, ya. Haleluya. Diberikan 2 lusin, ya. Kemudian apa? Drum ini, ya, berkat dari Amerika, ya. Adik istri saya kadang-kadang, ya, seringkali mengirim berkat, kita berikan drum, ya. Juga organ, ya. Sudah tahu tackle sama plafon ini dari mana? Waktu saya membangun ini kehabisan dana. Saya sama istri berdoa. Waktu itu istri saya bekerja di pabrik pabrik jam di Tandes sana. Saya berdoa, ya. Pasang lantai tidak bisa, plafon tidak bisa. Waktu itu ada orang dari Israel, dari Yordan. Saudara tahu Israel, sama yang pernah ke Israel, Yordan sana. Itu orang itu datang beli gulaan jam di pabrik yang istri saya bekerja. Ngomong-ngomong sama istri saya, dia bilang, suamimu kerja apa? Oh, suami saya pendeta, sekarang lagi bangun gereja untuk nampung jemaat-jemaat yang di daerah perumahan. Dia berikan 500 atau 700 dolar Amerika. Saya uangkan, bisa jadi uang, saya bangun tackle rumah, bahkan tackle juga, tackle gereja, tackle rumah juga bisa dipasang, plafon pasang selesai. Dari siapa itu? Semua dari Tuhan. Yang lain-lain ini semua, ya. Gak ada yang saya beli sendiri, gak ada. Kalau saudara renungkan, coba nanti pulang saudara renungkan, apa yang ada pada di tubuh saudara, ada di rumah saudara, itu bukan milikmu. Ingat, bukan milikmu. Cuma titipan sama Tuhan. Diberi lewat ini, muter lewat ini, lewat muter ini, ya. Saudara bisa bekerja mengumpulkan uang dari mana? Oh, dari perusahaanku. Perusahaan dari mana? Dari orang lain. Betul gak? Muter aja, saudara. Cuma muter-muter begitu aja. Sebentar kemudian kita pulang. Haleluya. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan kalau kita pakai untuk Tuhan, kita tidak rugi. Haleluya. Sebab itu orang yang istilahnya nimbun harta untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri, itu saya pikir-pikir orang bodoh sekali. Nanti pulang tidak bawa apa-apa, ya. Diberikan anak bagus, kalau diberikan anak, warisan diberikan anak bagus. Itu orang tua yang mungkin bijaksana, gitu. Karena ada ya diberikan, ya, sebagai warisan. Tapi lebih daripada itu, warisan kebenaran firman Allah, tingkah laku, perkataan perbuatan kita yang cocok firman Allah, itu warisan yang kekal. Saudara kasih pabrik sama anak tidak bisa mengelola, tidak lama-lama sebulan bisa kukut, betul? Kasih uang berapapun, kalau anak tidak bisa mengelola, kena ganggu setan, iblis, amblas semua. Memang perlu, kalau memang Tuhan menghendaki kita memberikan warisan, oke-oke aja. Tapi itu bukan yang utama, ya. Haleluya. Yang penting bagaimana kita, waktu kita pulang ke rumah Bapa di surga, kita juga terima berkat di sana. Jangan sampai sudah istilahnya wis melarat di dunia, di surga yang melarat pisan. Cuma awak tok yang pindah di sana. Padahal Tuhan sediakan rumah di surga. Tuhan sediakan berkat-berkat, ya, emas, perak, apa nih, mahkota, ya toh, upah. Itu
taburannya di dunia ini, ya. Kalau di dunia tidak pernah nabur untuk invest di sorga, ya di sorga tidak punya apa-apa. Ya. Kita diberi kesempatan hidup, diberkati Tuhan itu untuk menabur di dunia ini. Gunakan mamon itu untuk mencari sahabat, ya. Dikatakan seperti itu. Kita diberkati Tuhan itu supaya kita punya waktu lebih dekat lagi kepada Tuhan, ya. Kita diberkati itu supaya tidak terus ribut dengan berkat. Banyak orang diberkati malah ribut dengan berkat. Justru kita diberkati itu supaya ada banyak waktu untuk Tuhan. Ngerti saudara ya? Contohnya begini, kalau kita diberkati kelimpahan uang, ya, sudah, jangan terus masaknya ditambahi, ya. Biasanya 3 macam, sekarang bikin 7 macam. Tidak. Maksudnya sudah beli aja, nggak usah repot-repot masak. Masak itu kan lama saudara ya, bisa makan waktu 1-2 jam, 3 jam. Nah kalau 5 macam berapa jam? Beli saja, subur atau mana ya, tami, capje apa sudah buat makan. Pagi beli apa? Pecel makan. Waktu lainnya untuk menyembah sama Tuhan. Amin. Untuk baca firman, menyelidik firman, untuk pelayanan, mungkin besuk-besuk ke orang sakit. Itu maksudnya Tuhan seperti itu, ya. Diberkati itu maksudnya seperti itu. Bukan terus, puji Tuhan, isok tuku motor, minggu prei sik nang gereja prei, mencer sik nang kretes semana. Ya itu saudara ya. Bagaimana? Apa saudara siap diberkati Tuhan banyak? Siap? Betul-betul siap? Tuhan itu tahu, wong iki tak kayak mobil, minggu bakal gak teko. Tuhan itu sudah tahu lebih dulu. Sebab apa? Keinginan kita lebih besar. Keinginan kita kalau ditulis sak tumpuk mungkin berapa meter? Ini besok Selasa Rebu Kamis, sak bilang-bilang. Ya wis gak usah tak kei. Ya, daripada nanti tidak ke gereja, daripada nanti mundur. Ya itu, kalau tidak siap terima berkat, ya itu tadi, Tuhan tidak akan kasih. Tapi itu kasih. Kasihan kalau orang ini diberkati semakin tidak cinta Tuhan. Kasihan orang ini semakin diberkati nanti semakin jauh dari Tuhan. Masalahnya nanti semakin berat, hidupnya makin susah. Ya, Tuhan itu lebih tahu. Jadi kalau keadaan kita seperti saat ini, kita bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kita siapkan. Kalau kita mau terima berkat besar, perlu persiapan. Tidak gampang sudah aku terima berkat besar. Bagaimana kita bisa terima berkat besar tapi bisa tetap berpada, terus gak foya-foya, ya, terus gak diintek-intek, no, saketok emoto ditebas. Kalau gak bisa, penguasaan dirinya belum siap, ya sulit untuk terima berkat besar, ya. Haleluya. Jadi selalu hanya satu yang kurang. Ini mungkin ada pada kita semua, ya. Ini jual semua, berikan kepada orang miskin, ikut aku. Ikut Tuhan itu perlu bawa mobil, ikut Tuhan itu perlu perlu punya uang banyak. No. Orang ini disuruh jual semua, ikut Tuhan itu gelondangan. Artinya apa? Tidak punya syarat. Orang kalau punya syarat, ya, punya uang banyak, harta banyak, ikut Tuhan, mengiring Tuhan, nanti di tengah jalan kecewa, mulai gak Tuhan-Tuhanan, duitku sih akeh. Gak melu Tuhan gak apa-apa, duitku sih akeh. Ya, ini dijadikan ini, ya, andalannya. Kalau kita sudah tidak punya apa-apa, di rumah tidak ada apa-apa, ikut Tuhan, kemudian menghadapi masalah, kesulitan, kesukaran, pencobaan, di rumah sudah tidak ada apa-apa, bagaimana? Ya siapa mana ikut Tuhan naik gitu. Pulang dia tidak punya apa-apa gitu. Mau makan apa nanti kan di rumah? Tidak punya. Nah, jadi jangan sampai kita ini terpaksa gitu. Jangan sampai Tuhan tidak mau anak Tuhan ikut Tuhan terpaksa, ya. Tapi kalau dengan kerelaan hati, ya, orang muda ini mau menjual semua, mau ikut Tuhan, kira-kira Tuhan pelihara enggak?
Pasti. Contoh yang gampang, Sakius, Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Sakius ini pemungut cukai, ya, penarik pajak, ya. Nah, ini biasanya ya, hidup seperti Sakius ini ya meres sana, meres sini. Siapa yang bisa ditekan ya ditekan, ya, diminta uangnya, ya, diambil sendiri, dikorupsi sendiri. Kaya Sakius, tapi waktu dia ketemu Yesus, ya, dia tidak pakai dipaksa sama Tuhan, tidak pakai disuruh oleh Tuhan. Dia ngomong sendiri sama Tuhan. Tuhan, hartaku separuh tak berikan orang miskin. Sisa separuh, kalau ada orang yang tak peras, tak kembalikan 4 kali lipat. Kalau dihitung-hitung tiap malam dia mikir-mikir, oh ini sing tak peras, ini tak peras, ini tak peras, tak balik no. Lama-lama habis, nol besar. Kenapa kok Sakius berani melakukan itu? Karena dia sudah dapat Yesus. Yesus itu segala-galanya, di atas segala-galanya, lebih daripada uang yang dia punya. Ikut Tuhan walaupun gelondang, kosong, Tuhan akan isi dengan berkat yang murni dari Tuhan. Ya, Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, Sakius ini dapat Yesus, mulai dapat berkat yang baru dari Tuhan, tidak ada kesusahan, tidak ada dicaci maki orang, tidak ada dipendelii orang, tidak ada dilecehkan oleh orang lain. Sebelumnya, tiap kali Sakius lewat, orang buang muka sama Sakius. Orang ini tidak mau lihat, pemungut cukai, ya, meres demi uang, korupsi. Tidak ada orang mau lihat dia, tidak ada temannya. Ya, seperti kesaksian tadi, ya. Orang semua benci sama Sakius karena uangnya, uang haram dia ambil dari setiap orang yang bisa diperas. Tapi setelah dia bertobat, dia dapat Yesus. Tuhan bikin cara baru. Nanti Tuhan akan tunjukkan cara kerja yang bagus, yang benar itu bagaimana. Sehingga Sakius pasti diberkati lagi, bahkan lebih daripada apa yang dia punya. Tanpa disertai duka cita, tanpa disertai tidak disenangi orang, tidak dimusuhi orang. Ya, haleluya. Itu yang akan Tuhan berikan kepada kita. Ya. Jadi, saudaraku, ya, hanya ini kata-kata hanya ini, ya, hanya satu. Hanya cuma, ya, kata-kata lainnya cuma satu aja. Ini penting. Ini kuncinya di sini. Ya. Untuk orang ini dapat kerajaan sorga. Ya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sungguh, ya, kita terus belajar firman Allah, kita belajar mentaati. Haleluya. Dengan kekuatan kita tidak mampu, tidak bisa. Tapi ada Roh Kudus, ada firman Allah. Kalau kita baca, kita dengar, kita baca, kita mau bertindak, nanti Roh Kudus itu menopang. Roh Kudus memberikan kekuatan sehingga kita dapat, bisa, oleh karena Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Haleluya. Bilangan, lanjut, Bilangan 20 ayat 12. Ini sebab, ya. Saya bacakan Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Musa dan Harun. Musa ini dipakai Tuhan untuk membimbing umat Israel keluar dari Mesir, ya, bersama dengan Harun kakaknya. Ya. Musa ini sudah setia, sudah sungguh-sungguh, sudah taat dalam perkara yang banyak, sudah taat. Bahkan yang pertama kali Tuhan bilang sama Musa, Musa, orang Israel berteriak-teriak minta minum, gak ada air minum. Tuhan bilang sama Musa, Musa, pukul gunung batu ini, pukul, ya. Jadi saudaraku, kita itu kalau dengar firman, perkataan Tuhan itu harus disemak betul-betul. Ya.
Harus ditangkap betul-betul, nggak boleh sampai keliru. Ya. Tuhan bilang apa sama Musa? Musa, pukul gunung batu ini. Dipukul sama Musa, sama tongkatnya. Ya. Terus mungkin 3 kali begitu, atau 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, air keluar. Saudara kalau mukul tembok ini terus airnya keluar, jadi orang luar biasa. Ya. Satropodo bisa datang ke rumah saudara. Itu bapak ini ngepuk tembok banyu ini sobat tuh. Bahkan saat seluruh dunia mungkin bisa datang. Itu Musa. Nah, lain waktu orang Israel marah-marah lagi, tidak ada air minum dalam perjalanannya selanjutnya. Tuhan bilang sama Musa, Musa ngomong, bicara sama gunung batu ini. Ya. Karena Musa waktu itu emosi, pegel ngurusi umat Israel yang tegar, tengkuk, keras kepala ini. Perkataan Tuhan itu tidak diperhatikan, tidak ditangkap dengan sungguh-sungguh. Dia pikir seperti yang dulu, disuruh mukul. Padahal yang keduanya berubah. Disuruh bicara. Kadang emosi, suwe tutu lagi, tuak, airnya keluar. Dipikir Musa kan tidak apa-apa. Tuhan ngamuk, Tuhan marah. So ini aja. Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku. Melanggar 1 kata aja, pukul, keliru, disuruh ngomong, bicara, keliru mukul. Musa dan Harun tidak boleh masuk Kanaan. Ya. Tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Mungkin orang waktu itu suaranya Tuhan didengar sama orang-orang Israel, ya. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, ya, disuruh berkata kepada gunung batu ini. Karena emosi dipukul. Tuhan bilang, kamu tidak percaya sama aku. Kamu tidak menghormati kekudusanku. So, kata-katanya Tuhan, ya, firman Allah ini kudus. Kalau saya renungkan kembali, aduh Tuhan minta ampun. Berapa banyak saudara saya melanggar firman. Firman itu kudus. Berarti apa? Kita tidak menghormati Tuhan. Kita melawan firman, tidak nuruti 1 ayat aja, itu tidak menghormati Tuhan. Nah, terus mau hidup diberkati dari mana? Ya toh? Hidupnya sorong karena apa? Tidak nurut firman, melanggar kekudusan. Sampai di situ penilaian Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara sampai saat dan saya sampai saat ini masih dipelihara, dilindungi, diberkati, dicukupi, bahkan mungkin bisa nyimpen sedikit-sedikit, itu kemurahan Tuhan yang terlalu besar. Tapi bukan berarti kita ini sudah tidak ada kekurangan. Bukan berarti kita ini tidak kurang apa-apa. Maksudnya tidak, dalam menurut firman sudah tidak kurang apa-apa. Tidak seperti itu. Masih kita perlu perbaiki. Ada keteledoran, ada kesalahan, kekurangan, ada saat-saat kebodohan seperti firman Allah mengatakan, ya, jangan mengikuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Ini Musa ini jadi bodoh karena apa? Emosi, hawa nafsunya diganggu oleh umat Israel. Teriak-teriak, Musa, aku jaluk ngombe semua. Bayangkan kalau saudara dibengoi orang ribuan, aku jaluk ngombe, apa tidak saudara stres? Oh, bisa gemeteran, saudara. Kayak ngombe bisa mati dilempari batu. Saudara dihubungi anak 3 aja, stres enggak? Waduh, rasanya, wah diam, itu anak 3, anak 5. Ini anak orang ratusan ribu. Bengok-bengok sama Musa, minta minum seperti demo. Saudara kalau lihat dengar demo, orang teriak-teriak, ya, kira-kira kita sebagai orang biasa hatinya kecil enggak?
Waduh, kira terus nanti bisa rame kisah bunuh-bunuhan. Cepat-cepat minggat. Semua teriak-teriak, ya. Musa itu seperti itu, ya. Dia menjadi orang bodoh pada saat itu karena ditekan, ya, oleh umat Israel yang minta air minum. Nah, saudara dan saya punya kemungkinan besar jadi bodoh saat-saat seperti itu. Mengalami tekanan, mengalami stres, mengalami gangguan ini itu, tekanan itu bisa kadang-kadang kita bisa teredor. Itu harus diakui, kita bisa teredor, timbul emosi, gitu. Sehingga tidak nurut firman. Dan akibatnya apa? Kita kena seperti ini. Sudah susah payah membina umat Israel, ya. Tapi akhirnya Musa dan Harun tidak boleh masuk Kanaan. Gara-gara hanya satu kata yang Tuhan bilangkan, yang katakan tadi, ya. Bicara sama gunung ini, jangan dipukul. Tuhan tidak bilang jangan dipukul, tapi yang pertama itu Tuhan mengatakan pukul. Yang kedua bicara, tapi dilanggar, dipukul, keliru. Jadi Tuhan itu tidak mau ada kekeliruan sedikit pun. Kita melihat anak sekolah kalau nilainya misalnya untuk lulus itu rata-rata 6. Kalau kurang 5,9 aja nggak lulus. Kita ngomong apa sama gurunya, kepala sekolahnya? Oh, cuma hanya kurang 0,1 ya mbok lulus no. Kita kan ngomongnya seperti itu. Oh hanya, cuma kurang 0,1 ya mbok lulus no. Mungkin kalau sekolah masih bisa dinego, gitu. Apalagi zaman sekarang disuap, gitu. Sudahlah lulus no. Tapi namanya Tuhan, bisa disuap, bisa dinego, nggak bisa. Sudah gitu ya begitu. Nah ini selalu, ya. Jadi kita belajar perhatikan kemurahan Allah, perhatikan kekerasan Allah, supaya hidup kita ini, ya, tidak terus dalam penderitaan, ya. Ini dahsyat akibatnya, ya. Warning, hati-hati, ya. Mendengar firman Allah, kita taati, cocok, jangan sampai keliru, ya. Jangan sampai keliru. Sebab itu kita, ya, kita tidak mampu berjalan sendiri. Pegang kami Tuhan, tuntun kami tiap saat, tiap waktu, ya. Selepas sedikit dari Tuhan itu keliru, ya. Apalagi di kerjaan, di mana menghadapi teman-teman, ya, ngomongnya tidak karuan ini, ya. Kalau kita tuh tidak terus dipimpin Roh, kadut selalu, ya, ikut ke sana, nuruti pegel, nuruti mangkel, emosi, nuruti hawa nafsu, itu masuk kepada kebodohan tadi. Jadi dungu, jadi goblok, jadi bodoh, sehingga berbuat salah. Ya. Sebab itu dalam menghadapi apa-apa, ya, mungkin dengan tetangga, dengan teman sekerja, terus menerus kita ini hubungan sama Tuhan tidak boleh berhenti. Ya. Yesus Tuhan tolong, ya. Ngomong-ngomong sama orang yang tidak karu-karuan, orang yang tidak benar gitu, ya. Ini dalam hati ini terus sembahyang. Itu perlu latihan. Kalau enggak, nanti salah ngomong, ya. Kalau enggak, bisa terpancing emosi kita. Mungkin ada orang cerita tentang apa, tentang negara kita, tentang apa. Wah, kok gini. Kemudian kita emosi ikut. Oh iya, kadut sudah. Dari saya belajar sama istri saya kalau ada orang ngomong, ya, ngomong apa saja, ya, cuma manggut-manggut begini. Bukan manggut-manggut itu bukan berarti mengiyakan, tidak, cuma mantuk-mantuk begitu, ya, tidak berani, tidak keluar omongan, ya. Sebab kita harus tahu orang yang diajak omong ini siapa. Kalau kita ngomong, oh ya gini, nanti disampaikan orang lain, oh celaka gitu. Misalnya orang itu cerita tentang satu dengan yang lain, kemudian kita tambah-tambah, oh ya memangnya orang gini, nanti disampaikan. Jadi apa? Jadi celaka kita ini, ya. Jadi belajar diem, ya.
berdoa terus kontak sama Tuhan. Ya. Mau ngomong tuh tidak boleh asal bunyi, asbun. Mikir dulu, perlu ngomong enggak ini ya. Kadang-kadang tidak perlu dijawab, ya. Tidak perlu dijawab. Ya. Ada seorang, bukan jemaat, yang pergi ke tempat ini, seorang ibu-ibu muda gitu ya. Kita tidak kenal, kita tidak tahu. Kebel pintu apa? Di pintu situ saya keluar. Ada perlu apa? Oh, saya perlu sama Bu Hendy. Oh, Bu Hendy masih repot mau mandi ya. Kemudian dia ngotot, ya saya perlu sama Bu Hendy ini. Saya mau pengakuan dosa. Pengakuan dosa. Ya. Loh, kita ini tidak kenal, tidak apa kok mau pengakuan dosa pada kita. Pengakuan dosa itu kepada siapa? Langsung pada Tuhan. Kok lapor lewat ahli pendeta ya. Langsung aja sama Tuhan. Nah, ujung-ujungnya Pak, istri saya sudah bilang, "Mah, ada orang mau cari kamu, Mah, mau pengakuan dosa." Istri saya sudah marah-marah. Bilang mau apa? Tidak bisa mama repot. Itu paling-paling ujung-ujungnya duit. Istri saya belum tahu orangnya, belum lihat modelnya tuh sudah tahu, dia sudah bilang ujungnya ke duit. Betul. Begitu saya suruh masuk, saya suruh duduk ngomong sama istri saya, ya, ngalor ngidul, utangnya banyak, pinjam sini gali lubang, tutup lubang, ya, akhirnya apa? Pinjam duit. Ya, istri saya tidak banyak omong tuh, ya berdoa aja berdoa. Akhirnya ya gimana? Ya sudah akhirnya, ya sudah terima kasih Ibu, ya dia pulang. Ya, itu uang ini masalah uang, ya, masalah uang. Haleluya. Mari kita lanjutkan saudara, ya. Sebab itu mari kita taat, ya. Kita taat. Taat itu penting, sangat penting. Yosua 6:21, taatlah. Yes, siapa itu? Yes, sir. Oh, yes sir maksudnya. Yes Tuhan, ya Tuhan, ya. Itu tulisannya yes sir itu gini, saudara. Yes, taat, yes, ya. Saya perlu ngajak saudara ngomong. Menjawab yes. Saya tanya, saudara mau taat? Saudara jawab yes. 1, 2, 3. Saudara mau taat? Yes. Nah, seperti itu saudara, ya. Yes sir. Ya Tuhan. Ya Tuhan bukan kepada saya. Ya Tuhan. Ya toh, kepada saya mau taat. Haleluya. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Yosua ini taat. Kalau dilihat, ya, ini kan Yosua ini kan pembantunya Musa, abdinya, istilahnya kacungnya. Tapi jangan main-main dengan kacung yang satu ini. Namanya abdi, pembantu. Tapi posisinya itu, kelakuannya, tingkah laku perbuatannya itu ngalah-ngalahi tua-tua Israel. Kedudukannya itu sama, hampir sama seperti Musa. Ini Yosua. Setelah Yosua mati, diserahkan kepada ini Yosua ini, pembantunya. Kalau saudara pikir orang kaya mati, ya, kerjanya diteruskan siapa? Pembantu apa anak? Semua kan diserahkan anaknya. Tuhan kok tidak diserahkan sama yang lain? Diserahkan pembantu. Pembantunya Musa. Ini cara kerjanya Tuhan lain. Ya. Memang kalau perkara dunia ini, duit sakmono akeh nih, pabrik sakmono gede nih, mosok diserahkan pembantu. Lah aku mangan opo? Ya toh? Ini pekerjaan yang luar biasa, bimbing umat Israel itu tidak gampang, saudaraku. Umat Israel suka berontak sama Tuhan, tapi Musa dipercaya oleh Tuhan. Karena apa? Kita lihat kehidupan Musa ini penuh Roh Kudus. Musa ini takut sama Tuhan, setia kepada Yosua ini setia kepada Tuhan, penuh Roh Kudus, takut akan Allah. Itu ada dalam kehidupan Musa. Cuma tinggal ditambahi satu, ya. Waktu Musa mati, Tuhan bilang sama Musa, pesan sama Musa, urap kono Yosua ini dengan urapan wibawa kuasamu. Cuma satu itu yang diminta sama Tuhan.
berikan urapan wibawa kuasamu sebagian untuk Yosua ini. Diberikan sama Musa. Sehingga Yosua diberi kemampuan untuk bina umat Israel, untuk bisa dipercaya sama orang Israel. Ini Yosua. Dan waktu Tuhan perintahkan, kalau kamu perang, semua harus dibinasakan. Tidak boleh ada satu yang tertinggal. Satu kaki pun tidak boleh. Semua dipotong, dibelah. Dilakukan sama Yosua. Yosua ini nurut. Ya. Lain sama Saul, Raja Saul. Raja Saul diberi perintah yang sama seperti ini. Seperti Yosua ini. Tapi Saul tidak nurut. Kambing yang gemuk-gemuk, sapi-sapi yang gemuk tidak dibunuh, rajanya tidak dibunuh, padahal disuruh membunuh semua. Akhirnya apa? Saul dipecat. Ya, Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada Saul dicabut. Kedudukan raja, walaupun dia masih memerintah, tapi sudah dipindahkan kepada Daud. Itu karena apa? Tidak nurut. Cuma sedikit ayat saja. Cuma satu ayat saja. Hanya satu aja tidak dituruti. Semua batal. Bayangkan selalu. Kalau kehidupan kita ini kenapa kok sekarang jadi seperti ini? Apa kita tidak nurut satu ayat? Terlalu akeh kalau dihitung. Ini belum. Nah, tidak salah kalau kehidupan kita ini banyak gak enaknya. Tapi kalau kita mulai nurut, ya. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kehidupan saya sama istri saya di masa tua ini semakin hari semakin enak, semakin indah. Karena apa? Kita belajar nurut. Memang kalau masih muda itu orang bilang darah muda itu, karpe dewe itu. Tapi kalau sudah mulai tua ini belajar nurut. Nurut sama anak bilang begini ya, anak bilang gini ya, itu. Asal cocok firman ya. Ini sudah tua, mau nurut siapa lagi? Memang pertama nurut Tuhan. Tapi anak-anak kita yang cinta Tuhan, takut sama Tuhan, itu kita perlu turuti kata-katanya. Haleluya. Jangan tidak taat. Kalau tidak taat, makin tua, makin soro nanti. Makin gak enak. Kalau kita jalan-jalan sama istri, ya, melihat orang tua kok masih bekerja. Ada yang umur 70 masih gojek. 70 gocek selaku. Kan kasihan. Ada yang saya lihat ada orang yang angkat-angkat air galon, umurnya kira-kira 60-65. Angkat 3 galon itu berat selaku. 20 kilo air galon itu. Kan kasihan sudah, menderita. Jadi mari taat seperti Yosua. Tuhan bilang semua ya semua. Tidak pakai disisai, tidak pakai alasan. Untuk nanti untuk ini Tuhan, untuk ini enggak. Kalau Tuhan bilang semua ya semua. Kita lakukan dengan iman, dengan kekuatan dari Tuhan. Memang melepaskan sesuatu itu kalau tidak diberi kekuatan sama Tuhan tidak bisa. Tidak bisa ya. Haleluya. Kemudian 1 Samuel 15 ayat 23. Saudara yang catat bisa catat ya. Ini saudara ya. Jangan degil. Ini tadi sudah saya sampaikan tentang Raja Saul. Ya. Sebab orang yang melawan firman, orang yang tidak nurut firman, itu sama dengan penyembahan berhala. Ya. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan itu keras hati, keras kepala, adalah sama seperti menyembah berhala. Dan terafim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kedegilan itu keras hati, keras kepala, tegar tengkuk. Orang bilang gak kena diomongi, gak kena dituturi. Itu tegar tengkuk, itu namanya ya, kedegilan. Ini apa? Ini Saul. Baru aja diangkat jadi raja, langsung dipindahkan kepada Daud. Kan gak nurut, gak nurut. Akibatnya ada dahsyat. Ya, haleluya. Jadi jangan anggap remeh firman Tuhan. Ya. Setitik orang ada satu ayat mengatakan satu titik atau satu koma di dalam ayat firman Allah ini kan ada titiknya, ada komanya. Itu tidak boleh hilang. Kalau titik ya titik, kalau koma ya dilanjutkan. Tidak boleh berhenti, tidak boleh ada yang dihilangkan.
Sampai sedemikian ya, kecilnya itu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, lanjut. Ulangan 6 ayat 25. Jadilah benar ya, jadilah benar. Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segala perintah itu dengan setia. Melakukan perintah dengan setia. Jadi benar ya, di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita ya. Jadi benar. Di setiap perintah kita jalani, kita taati, kita jadi benar. Kalau jadi benar, tidak dimurkai Allah ya. Tidak dibesenguti Allah, tidak dibenci oleh Allah, tapi disayangi oleh Allah, dikasihi, diberkati. Orang yang mau hidup benar ya. Haleluya. Jadi mari, kalau kita sudah mengerjakan kebenaran, mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sudah, tambahi terus. Sebab yang salah masih banyak ya. Perlu diperbaiki terus ya. Tutur kata kita, emosi kita ya. Haleluya. Dan macam-macam ya. Saudara tahu kekurangan apa dalam hidup saudara, saya kekurangannya apa, itu kita benahi terus ya, benahi terus sampai jadi benar seluruhnya. Yang terakhir, Yosua 21 ayat 45. Semua janji Tuhan dipenuhi. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Luar biasa. Kalau orang nurut, saudaraku ya, semua berkat yang kita perlukan, yang kita butuhkan, itu dicepai, disediakan, diberikan. Lah, kurang apa, saudara? Kalau kita punya anak yang nurut, kira-kira minta apa saja dituruti enggak? Oh pasti. Ya tentu yang cocok dengan firman, yang betul-betul butuh. Ma perlu laptop ini, aku sekolah perlu laptop. Anak ini pinter, nurut, ya dibeliin laptop saudaraku, ya toh. Ma perlu HP, bukan buat main game ya. Boleh main game 1-2 kali. Iya ma, nurut, diberikan. Kalau nggak dicabut lagi. Cucu saya ya, Jimmy ya, diajar beberapa waktu karena suka terlalu banyak lihat TV, belajarnya kurang ya. Sama papanya TV-nya diringkesin, dimasukkan gudang. Saya belajar yang lain ya. Terlalu banyak waktu terbuang ke situ ya. Haleluya. Jadi kebutuhan anak yang nurut orang tua dituruti ya. Sekarang ini les gitar lumayan sudah agak bisa ya. Penting kok gitar, bisa apa? Buat pelayanan gitu. Bakal dari anak pendeta masuk nggak bisa main gitar gitu. Drum, baru saja ini dibawakan drum dari Surabaya ya, drum elektrik ya. Sekarang latihan drum ya. Kemudian apa, renang sudah bisa ya, dan lain-lain ya. Jadi yang butuh les ya dileskan, ada uang, ada berkat dileskan supaya pandai, supaya pinter ya toh. Apalagi untuk pelayanan. Tuhan sediakan, janji-janjinya digenapi. Kalau kamu pandai, kamu naik kelas, kamu lulus, tak berikan ini. Kamu pandai, lulus, naik kelas, tak berikan ini ya. Seperti orang kerja, kalau memenuhi target gitu, dedikasinya tinggi, naik jabatan, naik uangnya, gajinya, naik jabatan ya. Saya punya sepupu saya di BCA puluhan tahun ya. Dari ya seperti Novi begini, diangkat sampai jadi kepala cabang di Pasuruan, kepala cabang di Jember, kepala cabang di mana, sekarang sampai pensiun ya. Dipakai terus, diberkati terus. Amin. Sudah mau? Puji Tuhan, biarlah pada pagi hari ini ya, kita perhatikan kata-kata hanya ya. Jangan remehkan kata-kata hanya ya. Haleluya. Jangan berkata hanya gitu tok aja kok ya. Ngomong ngerasani orang ya, nyakiti orang, jangan ngomong ngunut pak ngamuk ya. Jangan. Kalau bisa usahakan jangan ya. Kadang-kadang kita tidak sadar kata-kata kita agak kasar, nyeplos, itu nyakiti hati orang ya. Kita semua masih perlu hati-hati sama yang namanya mulut ini ya. Kita minta terus dipimpin Roh Kudus, penuh Roh Kudus, sehingga perkataan kita benar, kelakuan kita juga
benar. Kalau kita hidup benar, berkat Tuhan pasti mengalir. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, biar pada pagi hari ini semuanya melakukan ketaatan firman Allah. Tidak ada satupun yang dilanggar dan melakukan kebenaran, sehingga seluruh yang menjadi benar dalam kehidupan kami, baik dalam perkataan, baik dalam perbuatan. Terima kasih Bapa, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu dan kuat kuasa-Mu, topang kami terus, ingatkan kami terus, supaya jangan sampai kami bersalah berdosa di hadapan Tuhan. Dengan firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, kami percaya kami bisa hidup suci sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih. Firman-Mu berhenti sampai di sini, dan Roh Kudus terus berbicara kepada kami semua dan mengingatkan kami semua untuk berlaku baik dan benar sesuai dengan firman-Mu, sehingga berkat-berkat Allah semuanya digenapi, semuanya dilimpahkan dalam kehidupan kami, baik untuk perkara sandang pangan papan, kekuatan, kesehatan, keamanan. Tuhan jamin semuanya untuk anak, mantu, cucu, untuk keluarga besar kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau terus taat dan hidup benar, kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Haleluya. Saudaraku, kita kembali berhimpun minggu depan